Bayangkan, sebuah keluarga yang memiliki kekayaan dan kekuasaan setara dengan sebuah bangsa dan juga negara. Bahkan, tidak sedikit pun yang percaya bahwasannya kekayaan dan kekuasaan keluarga ini melebihi sebuah bangsa dan juga negara. Perkenalkan, inilah keluarga Rothschild. Anggota pertama keluarga yang diketahui memakai nama Rothschild adalah Isaac Elkanan Rothschild yang lahir pada tahun 1577. Nama ini berarti perisai merah atau Red Shield dalam bahasa Jerman Lama. Kisah keluarga ini dimulai di Frankfurt, Jerman pada abad ke-18 di tengah masa diskriminasi terhadap kaum Yahudi. Mayer Amschel Rothschild, putra dari Amschel Moses Rothschild, lahir dan tumbuh di wilayah sempit bernama ghetto yang biasa disebut juga sebagai lorong Yahudi atau Dedengate, yaitu kawasan yang hanya boleh dihuni oleh orang Yahudi. Kisah Meyer dimulai dari saat orang tuanya yang meninggal pada saat ia berusia 11 tahun karena cacar. Tetapi perjalanan bersama ayahnya yang seorang pedagang keliling dan juga menjual belikan koin dan barang antik telah memberikan dampak pada anak laki-laki itu. Pada masa-masa gelap itu, para kaum Yahudi tidak diizinkan memiliki tanah, tidak boleh mengelola bisnis besar, bahkan tidak bisa memiliki atau memilih pekerjaan dengan bebas. Maka Meyer mau tidak mau mengikuti jejak ayahnya, yaitu sebagai pedagang keliling, bisnis jual beli koin dan barang antik. Dan dari situlah Meyer diperkenalkan sejak usia dini pada seluk-beluk pertukaran uang. Meskipun orang tuanya telah mendaftarkannya di sekolah agama Yahudi yang mempersiapkan siswa untuk menjadi cendekiawan setelah kematian orang tuanya, tetapi Meyer mampu meyakinkan kerabatnya bahwa ia akan lebih sukses dalam karir bisnisnya. Pada tahun 1757, Meyer magang di Bank Oppenheimer di Hanover, lalu ia kembali ke Frankfurt pada tahun 1763. Setelah belajar banyak tentang perdagangan internasional dan tentang pertukaran mata uang koin, Meyer langsung memulai berdagang barang antik dan koin emas, yang di masa kini dikenal sebagai trading. Dari sinilah bakat bisnisnya terlihat. Meyer bukan sekedar pedagang, dia seorang strategis dan pelopor awal konsep front running, yaitu memanfaatkan informasi rahasia pasar sebelum diketahui oleh publik, sehingga mendapatkan keuntungan lebih tinggi dengan memanipulasi harga jualnya. Meyer kemudian terjun ke dunia perdagangan dengan menjadi perantara yang membantu kliennya melakukan jual beli aset. Dalam istilah modern, profesi yang mirip seperti seorang broker atau pialang saham yang menjalankan transaksi atas nama investor. Awal kekayaan Meyer sendiri berawal dari klien terbesarnya, yaitu Pangeran William dari Hesse-Kassel, salah satu bangsawan terkaya di Eropa saat itu. Selama bertahun-tahun, ia menjual koin dengan harga yang murah, hanya demi membangun kepercayaan, bukan keuntungan. Uang hasil bisnis itu terus berputar, dan pada tahun 1782, Meyer berhasil mengumpulkan kekayaan luar biasa besar. Ia pun diangkat menjadi manajer pribadi investasi sang pangeran, posisi yang membuatnya punya akses langsung pada elit keuangan Eropa. Namun, Meyer tidak berhenti di sana. Ia masih belum puas dengan apa yang ia capai kala itu. Ia tahu kekayaan bisa menghilang, tapi sistem akan terus bertahan. Maka ia mendirikan bank sendiri. Langkah ini ditempuh oleh Meyer bukan tanpa alasan. Ini demi memperoleh kepercayaan dan pengakuan dari masyarakat sekitar. Dan tak hanya itu, strategi tersebut juga menjadi jalan untuk memperbesar kekayaannya. Lalu hasilnya terbukti luar biasa besar. Menjelang akhir abad ke-18, Meyer berhasil menempati posisi sebagai salah satu orang paling kaya di Frankfurt kala itu. Meyer berpegang teguh pada tujuan dia yang sebenarnya, yaitu untuk membuat dinasti besar yang dapat bertahan melalui zaman dan juga waktu. Maka untuk memperluas pengaruhnya, Meyer mengirim 5 putranya ke berbagai pusat keuangan Eropa.
yaitu yang pertama, Amstel Meyer tetap di Frankfurt menjaga pusat lama keluarga. Salomon dikirim ke Wina, Austria. Carl dikirim ke Napoli, Italia. James ke Paris, Prancis. Dan yang paling ambisius di antara mereka semua adalah Nathan Meyer Rothschild dikirim ke London, Inggris. Inilah awal dari apa yang disebut sebagai Five Arrows, 5 panah Rothschild yang menancap di jantung ekonomi Eropa. Setiap anak menguasai satu pusat keuangan yang besar, dan setiap anak juga mendirikan cabang bank Rothschild di negaranya masing-masing. Inilah awal dari jaringan bank internasional pertama di dunia, jauh sebelum istilah globalisasi ekonomi dikenal. Lalu mereka berkoordinasi tanpa henti, mengirimkan informasi lewat kurir cepat, kode rahasia, dan surat terenskripsi. Pada masa itu, informasi adalah emas, dan keluarga Rothschild memegangnya lebih cepat dari siapapun. Di London, Inggris, pada awal abad ke-19, melalui kombinasi revolusi industri yang menjadikannya kekuatan ekonomi terkemuka dan ekspansi imperialisme yang didukung oleh supremasi angkatan lautnya. Kekuatan ini diperkuat oleh kemenangannya atas Prancis di Waterloo pada tahun 1815 yang menghilangkan saingan utamanya dan memulai era Pax Britannica, di mana Inggris mendominasi perdagangan dunia dan memiliki pengaruh yang luas melalui imperium informal dan teknologi seperti kabel telegraf, kapal uap, dan menjadi pusat keuangan dunia. Disinilah Nathan Meyer Rothschild menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Dengan insting yang tajam, ia menjadikan London sebagai jantung keuangan dunia. Nathan dikenal sebagai pribadi yang bercita-cita besar, sangat kompetitif. Di sisi lain, ia juga memiliki sikap temperamen yang sangat-sangat kuat dan sangat sensitif. Walau demikian, tak banyak yang memprediksi bahwa ia kelak akan menjadi tokoh paling sukses dalam keluarga Rothschild. Ketika ia dikirim oleh ayahnya ke London, Inggris, Nathan mulai menanamkan modal tersebut ke industri tekstil yang sedang booming di Inggris pada akhir abad ke-18. Karirnya berkembang dengan menyediakan bahan mentah bagi pabrik tekstil, mengurus proses pewarnaan, serta menjual produk jadi tekstil dengan menguasai 3 tahap, yaitu bahan mentah, pewarnaan, dan produk jadi. Ia berhasil menciptakan 3 jalur keuntungan utama. Pendekatannya yang agresif, yaitu dengan membeli hasil produk tekstil dengan harga rendah, lalu menjual dengan harga yang lebih rendah daripada pesaing, memungkinkan ia menggandakan, bahkan melipat gandakan modalnya dalam waktu singkat. Selain bisnis tekstil juga, Nathan terlibat dalam perdagangan logam mulia yang membuat aktivitas tersebut kemudian memperkuat kekayaannya dan reputasi sebagai pengusaha yang ulung. Pada tahun-tahun berikutnya, memasuki bisnis keuangan dan perbankan di London, ia telah dikenal secara luas atas keberhasilannya. Beberapa catatan menyatakan bahwa bisnisnya telah melonjak hingga ratusan ribu pound sterling, membuka jalan bagi pendirian banknya di London, yang menjadi pusat kekuatan finansial keluarga Rothschild. Dengan modal dan jaringannya yang kuat, Nathan mendirikan kantor keluarga Rothschild di London, yaitu N.M. Rothschild & Sons. Ia juga menegaskan ambisinya untuk membangun sesuatu yang jauh lebih besar daripada bank keluarga di Frankfurt, Jerman, dan menjadi kebanggaan bagi ayahnya dan juga keluarga besarnya. Selain itu juga, Nathan mendanai banyak proyek besar seperti pinjaman perang ke Inggris. Namun puncak pengaruhnya datang di tahun 1815, saat dunia menunggu hasil pertempuran terbesar dalam sejarah modern, yaitu Battle of Waterloo. Konon katanya, Nathan memiliki jaringan kurir tercepat di seluruh Eropa, bahkan lebih cepat dari jalur resmi pemerintah Inggris. Ketika pasukan Napoleon akhirnya dikalahkan, Nathan sudah tahu sebelum siapapun di London mengetahuinya. Dengan informasi itu, ia bermain cerdik di pasar obligasi Inggris. Ia menjual semuanya, lalu membeli kembali dengan harga jatuh. Dan saat kabar kemenangan Inggris menyebar,
harga melonjak dengan sangat-sangat tinggi. Banyak juga yang percaya bahwa dari satu hari itu saja, kekayaan Rothschild meningkat berkali-kali lipat. Namun lebih dari sekedar uang, Nathan telah membuktikan sesuatu. Informasi bisa menjatuhkan kerajaan ataupun membangunnya kembali. Dan pada abad pertengahan ke-19 juga, khususnya selama Perang Napoleon, kebutuhan mendesak akan pembiayaan perang dan transfer mata uang asing meningkat tajam di seluruh Eropa. Konflik militer skala besar menelan biaya yang luar biasa tinggi dan juga besar, tidak hanya untuk operasional tentara, tetapi juga untuk membayar subsidi kepada sekutu atau ganti rugi perang. Situasi genting ini justru menjadi peluang emas bagi keluarga Rothschild dengan mendirikan jaringan perbankan internasional yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan 5 bersaudara yang tersebar di pusat-pusat keuangan utama Eropa, keluarga ini memiliki keunggulan yang sangat besar dalam mengelola arus uang lintas batas, sehingga mereka bisa mengenakan biaya yang sangat tinggi untuk setiap transaksi valuta asing. Pada tahun 1835, Nathan memperoleh kontrak dengan pemerintah Spanyol yang memberinya hak atas tambang Almaden di Spanyol Selatan, yang secara efektif memperoleh monopoli merkuri Eropa. Pada bulan Juni 1836, ia pergi ke Frankfurt menghadiri pernikahan putranya, yaitu Lionel. Tetapi ia menjadi terlalu sakit untuk kembali ke rumah dan meninggal di Frankfurt akibat abses yang terinfeksi. Jenazahnya dibawa ke London untuk dimakamkan dengan prosesi pemakaman dari rumahnya di New Court di City of London ke Brady Street Ashkenazi Cemetery di Whitechapel. Setelah kematian Nathan, posisi kepemimpinan keluarga Rothschild diambil alih oleh adik bungsunya, yaitu James Mayer de Rothschild, yang membangun cabang di Prancis dan meneruskan dinasti keluarga Rothschild dengan mendirikan Banque de Rothschild dan menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh di pemerintahan Prancis kala itu. James bukan hanya sekedar banker, ia juga diplomat bayangan dan orang yang bisa berbicara dengan raja sekaligus negosiator untuk bangsa. Dan pada awal abad ke-19, ditandai dengan revolusi transportasi di Eropa, dipicu oleh kemunculan jalur kereta api, dimulai dengan jalur perintis seperti Stockton dan Darlington di Inggris pada tahun 1825. Teknologi ini dengan sangat cepat mengubah lanskap benua, menghubungkan pusat-pusat kota, dan memacu pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keluarga Rothschild yang telah memantapkan diri sebagai kekuatan finansial utama secara internasional segera melihat potensi kolosal dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur berskala besar ini dengan menyediakan modal yang sangat besar untuk pembangunan jalur kereta api. Mereka tidak hanya mengamankan kekuatan dan keuntungan finansial yang masif melalui bunga pinjaman, tetapi juga memainkan peran sentral dalam membentuk modernisasi Eropa. Di Prancis, James de Rothschild menjadi tokoh yang sangat berpengaruh dalam pembiayaan sektor transportasi, meskipun investasi mereka terus meluas ke berbagai bidang, termasuk pertambangan dan logam. Inti bisnis keluarga tetaplah perbankan, dagang, dan pengadaan pinjaman kepada pemerintah, hingga sampailah kepada krisis keuangan Prancis pada tahun 1840-an dan solidaritas keluarga periode kesuksesan para industrialis dan pemodal seperti Rothschild juga ditandai dengan melebarnya kesenjangan sosial. Sementara kekayaan berlimpah di kalangan elit, sebagian besar masyarakat berjuang di atas garis kemiskinan. Ambisi pengumpulan kekayaan yang cepat seringkali mengabaikan dampak sosial. Pada tahun ini jugalah Prancis menghadapi krisis hutang yang besar setelah serangkaian kegagalan politik dan ekonomi yang membuat perekonomian nyaris ambruk. Kemarahan publik meluap ditujukan kepada pemerintah dan para bankir. Bank Rothschild di Paris di bawah pimpinan James de Rothschild terancam bangkrut, dan dalam keadaan genting, James meminta bantuan keponakannya di London, yaitu Lionel de Rothschild,
anak dari Nathan. Berkat ikatan keluarga yang kuat, Lionel de Rothschild di London mengambil resiko besar dan berhasil menyelamatkan bank pamannya dari kehancuran finansial. Keluarga ini dalam masa pimpinan James mendanai proyek-proyek besar. Selain pembangunan jalur kereta api Eropa, mereka juga mendanai Kanal Suez dan sistem komunikasi antar negara dari Paris ke London, dari Wina ke Napoli. Nama Rothschild menjadi simbol kemakmuran, kekuasaan, dan kadang ketakutan. Selain memimpin cabang di London, Lionel de Rothschild, yaitu putra Nathan, menjadi orang Yahudi pertama yang duduk di parlemen Inggris. Di luar upaya penyelamatan keluarga, Lionel memiliki tujuan yang lebih luas, yaitu memperbaiki citra orang Yahudi di Inggris. Ia percaya bahwa keterlibatan langsung dalam pemerintahan dan kontribusi positif kepada negara adalah kunci untuk meredakan prasangka agama. Pada pertengahan abad ke-19, ketika pembatasan terhadap Yahudi di Inggris mulai dilonggarkan, Lionel memanfaatkan kekayaannya untuk mendukung kampanyenya. Pada tahun 1847, ia mencalonkan diri dan terpilih menjadi anggota parlemen untuk City of London. Namun, ia menghadapi hambatan sejarah karena menolak mengucapkan sumpah di atas kitab Injil. Ia bersikeras untuk menggunakan kitab suci Yahudi, yaitu kitab Perjanjian Lama. Meskipun terpilih pada tahun 1847, ia baru dapat secara resmi duduk di parlemen setelah amandemen undang-undang pada tahun 1858. Keberhasilannya ini merupakan tonggak bersejarah penting bagi emansipasi Yahudi di Inggris dan bagi dinasti Rothschild. Dari satu keluarga, kini mereka mempengaruhi politik, ekonomi, bahkan sejarah bangsa-bangsa. Seiring bertambahnya usia James, Lionel secara bertahap mengambil alih kepemimpinan keluarga Rothschild. Namun, di sisi lain bumi, yaitu Amerika Serikat, memiliki kekuatan perbankan baru yang mulai bangkit, yang menantang dominasi Rothschild. Sosok kunci dalam kebangkitan ini adalah Junius Spencer Morgan, yaitu bankir Amerika yang mengambil alih kendali perusahaan perbankan dagang terkemuka, yaitu George Peabody and Company pada tahun 1864. Morgan dikenal karena profesionalisme, kecerdasan, dan ketenangan emosionalnya, menjadikannya pewaris yang ideal. Ia menyadari bahwa untuk mencapai kesuksesan puncak, ia harus berani terjun ke dunia pembiayaan pemerintah atau pinjaman publik seperti pendahulunya. Morgan melihat perang bukan hanya sebagai bencana, tetapi sebagai peluang emas bagi bankir untuk meningkatkan perusahaan mereka ke level global. Ketegangan Eropa meningkat pada tahun 1867 ketika upaya Prancis membeli Luxembourg dari Belanda ditentang oleh Rusia. Otto von Bismarck, kanselir Prusia yang terkenal licik dan ambisius, melihat situasi ini sebagai peluang yang telah lama ia nantikan. Tujuannya adalah memprovokasi perang untuk menyatukan Jerman di bawah hegemoni Prusia. Kesempatan itu tiba pada tanggal 19 Juli 1870 ketika Napoleon III secara resmi menyatakan perang terhadap Prusia, yaitu Perang Prancis-Prusia. Deklarasi ini disambut gembira oleh Bismarck. Bismarck digambarkan sebagai tokoh kompleks, seorang strategis yang cerdas dan teliti, namun juga memiliki temperamen yang liar. Dikenal suka berduel dan berpesta untuk menegaskan kejantanannya, sebuah kombinasi sifat yang membuatnya menjadi kekuatan politik yang tak terduga dan sering digambarkan sebagai sosok yang impulsif saat marah. Dan menjelang Perang Prancis-Prusia pada tahun 1870, bank-bank terkemuka di Eropa, termasuk Rothschild dan Baring, ragu-ragu untuk memberikan pinjaman kepada Prancis. Keraguan ini muncul karena mereka menilai kemampuan militer Prancis untuk mengalahkan kanselir Prusia yang tangguh, yaitu Bismarck, sangat diragukan. Namun, bagi Junius Spencer Morgan dari rumah perbankan J.S. Morgan & Co., keengganan ini justru merupakan peluang emas. Morgan tidak terlalu fokus pada hasil akhir pertempuran,
melainkan pada kemampuan fundamental Prancis untuk melunasi hutangnya. Dia yakin bahwa terlepas dari hasil perang, Prancis memiliki basis ekonomi yang cukup kuat dan sistem perpajakan yang efisien untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Kemenangan finansial Julius Morgan di tengah ketidakpastian. Morgan, seorang bankir Amerika, berhasil mengumpulkan sindikasi besar untuk mendukung pinjaman Prancis dan bahkan memfasilitasi pembelian senjata Amerika. Perang berakhir dengan kemenangan telak Prusia atau Jerman. Melalui perjanjian Frankfurt 1871, Prancis dipaksa menyerahkan wilayah dan menyaksikan berdirinya Kekaisaran Jerman. Kejutan finansial yang mengejutkan adalah Prancis yang kalah justru menunjukkan integritas finansial yang luar biasa. Ia melunasi pinjaman perang lebih cepat dari jadwal, sehingga keberhasilan ini menghasilkan keuntungan sebesar 1,5 juta pound sterling bagi Julius Morgan, yang secara signifikan mendorong modal perusahaannya dan menempatkannya di eselon teratas pembiayaan pemerintah global. Dinasti perbankan Morgan kini menjadi salah satu kekuatan baru yang menantang dominasi lama. Sejak tahun 1850-an hingga 1870-an, Amerika Serikat mengalami pertumbuhan ekonomi yang eksplosif, didorong oleh revolusi industri, ekspansi ke barat, dan penyelesaian jalur kereta api transkontinental pada tahun 1869. Era ini melahirkan para taipan industri legendaris yang mendefinisikan modernitas Amerika. Cornelius Vanderbilt untuk kereta api, Andrew Carnegie untuk baja, dan John D. Rockefeller yaitu untuk minyak. Para industrialis ini tidak hanya mengumpulkan kekayaan besar, tetapi juga memperkenalkan konsep bisnis dan struktur organisasi yang inovatif. Awalnya, keluarga Rothschild cenderung meremehkan Amerika, memandangnya sebagai pasar yang kurang teruji. Namun melihat pertumbuhan pesat bisnis Morgan dan munculnya Wall Street sebagai pusat keuangan, mereka mulai tertarik, terutama ketika terjadi krisis. Krisis itu datang pada tahun 1893, yang juga dikenal sebagai Panic of 1893, dipicu oleh pembangunan kereta api yang berlebihan, gelembung spekulasi, dan kebangkrutan perusahaan. Di saat Morgan membangun imperiumnya, keluarga Rothschild yang legendaris mulai menghadapi tantangan internal. Setelah wafatnya James D. Rothschild pada tahun 1868, generasi penerus mengalami perpecahan dan kurang fokus. Untuk mengembalikan kejayaan mereka, Rothschild mengalihkan fokus investasi mereka keluar benua Eropa. Mereka mengakolokasikan sekitar 30% portofolio mereka untuk proyek di Mesir dan mendanai pembangunan infrastruktur seperti jalur kereta api di India. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa untuk mempertahankan posisi puncak, mereka perlu merambah pasar yang lebih besar. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan ekonomi yang dominan di panggung dunia, yang kelak akan dikenal sebagai Pax Americana. Sementara dinasti Rothschild yang berbasis di Eropa terus memperluas jaringannya, namun dunia berada di ambang bencana. Karena meningkatnya ketegangan antar negara, persaingan kolonial, dan perlombaan senjata di Eropa menciptakan kondisi yang matang untuk konflik global. Lalu tibalah pada Perang Dunia Pertama, pembunuhan Archduke Franz Ferdinand dari Austria-Hongaria di Sarajevo memicu serangkaian deklarasi perang. Konflik ini dengan cepat menjadi Perang Dunia Pertama, sebuah era baru dalam peperangan yang ditandai oleh perang parit, senjata modern, dan jumlah korban jiwa yang masif diperkirakan mencapai 17 juta orang dari militer dan juga sipil. Ini juga mengakibatkan pecahnya aliansi Rothschild. Untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka, anggota keluarga Rothschild di negara yang berlawanan, misalnya cabang Inggris melawan cabang Austria-Hongaria, secara tidak langsung mendukung pihak yang berbeda dalam konflik. Menariknya, perang ini justru malah menguntungkan
House of Morgan. Meskipun Rothschild berhasil bertahan dan menghasilkan keuntungan dari pembiayaan perang di Eropa, pengaruh mereka mulai tersaingi oleh dinasti perbankan Amerika, yaitu House of Morgan. Mereka menjadi bankir pemerintah AS, mengumpulkan dana melalui penjualan obligasi perang, dan memberikan pinjaman besar kepada sekutu Eropa, secara efektif menggeser pusat gravitasi keuangan dari Eropa ke Amerika. Pasca perang, kejayaan Rothschild mulai meredup. Generasi penerus menunjukkan minat yang kurang pada bisnis perbankan tradisional keluarga. Visi perbankan Rothschild menjadi semakin terpecah dan terintegrasi ke dalam sistem keuangan domestik masing-masing negara. Namun, bukan Perang Dunia Pertama saja yang menjadi hambatan keluarga Rothschild, tapi ancaman Nazi Jerman dan Perang Dunia Kedua sangat berakibat pula bagi keluarga ini. Pasca Perang Dunia Pertama, antisemitisme atau kebencian kepada kaum Yahudi meningkat sangat tajam di Eropa, terutama di Jerman yang sedang berjuang dengan kesulitan ekonomi dan politik. Kenaikan Adolf Hitler ke tampuk kekuasaan di Jerman menjadi ancaman eksistensial bagi keluarga Rothschild, terutama cabang Jerman yang aset-asetnya segera disita. Setelah periode singkat perdamaian, Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939. Serangan cepat Jerman pada musim semi 1940 menaklukkan Denmark, Norwegia, Belanda, dan Belgia secara berurutan. Ketika Paris jatuh pada Juni 1940, ancaman besar terhadap keluarga Rothschild di Prancis menjadi sangat nyata. Ini menyebabkan pelarian dan kerugian dari keluarga ini. Banyak dari anggota keluarga Rothschild melarikan diri ke Inggris, Amerika, dan negara aman lainnya. Cabang Rothschild di Paris menghadapi kerugian finansial dan pribadi yang luar biasa akibat penyitaan properti, karya seni, dan aset perbankan oleh rezim Nazi. Namun, kemenangan sekutu pada 1945 yang ditandai dengan penyerahan Jerman membawa perubahan politik dan ekonomi yang drastis di Eropa. Di tengah pasca perang yang baru, N.M. Rothschild & Sons dari London yang dipimpin oleh generasi baru mengambil inisiatif untuk merekonstruksi bisnis keluarga. Mereka kembali fokus pada tradisi inti mereka, yaitu pembiayaan pemerintah atau pinjaman publik, dan menjalin hubungan kuat dengan para pemimpin negara-negara besar. Meskipun memiliki potensi untuk berekspansi secara besar-besaran, Rothschild memilih untuk mempertahankan model bisnisnya yang lebih eksklusif dan terfokus, melayani kebutuhan finansial kalangan elit. Strategi ini memungkinkan mereka untuk terus menjadi pemain kunci dalam proyek pendanaan skala besar, menghindari sorotan publik yang berlebihan, serta mempertahankan reputasi mereka sebagai lembaga keuangan yang sangat prestisius. Abad ke-20 membawa transformasi radikal di tingkat global, ditandai perang dunia, percepatan industrialisasi, dan gelombang globalisasi yang memaksa dinasti perbankan Eropa kuno untuk beradaptasi atau menghadapi kepunahan. Meskipun beberapa cabang Rothschild yang terpukul oleh perang dan sentimen antisemit seperti cabang Wina dan Napoli mulai menurun atau tutup, cabang-cabang utama lainnya berhasil berevolusi dan menemukan ceruk baru di pasar keuangan modern. Setelah tantangan Perang Dunia Kedua, dua cabang utama Rothschild di London dan Paris memimpin rekonstruksi dinasti tersebut dengan berfokus pada strategi yang lebih modern dan terpusat. Yang pertama, Sir Evelyn de Rothschild memimpin cabang Inggris dengan N.M. Rothschild & Sons selama beberapa dekade. Di bawah kepemimpinannya, bank dagang ini dikenal sebagai simbol stabilitas dan kembali fokus ke layanan inti keluarga yang telah menjadi ciri khas keluarganya, yaitu pembiayaan pemerintah atau pinjaman publik dan nasihat merger dan akuisisi atau M&A eksklusif. Evelyn berhasil menjaga reputasi bank sebagai penasihat terpercaya bagi kalangan elit. Sementara itu,
Baron David de Rothschild dari cabang Prancis memainkan peran kunci dalam menggabungkan cabang-cabang keluarga yang tersisa, khususnya dengan Inggris yang akhirnya melahirkan Rothschild & Co. sebelumnya dikenal sebagai Paris Orleans sebagai bank penasihat independen global terkemuka di awal abad ke-21. Langkah ini adalah respon langsung terhadap persaingan dari raksasa Amerika, yaitu House of Morgan dan Goldman Sachs. Generasi Rothschild saat ini telah membawa nama keluarga ke arah yang lebih modern dan beragam. Jauh dari citra bankir perang kuno, David de Rothschild juga dan penerusnya menekankan filantropi investasi berkelanjutan atau sustainable investing, termasuk pembiayaan proyek energi hijau, inisiatif perubahan iklim, mencerminkan nilai-nilai sosial yang bergeser. Sementara itu juga ada Edmond de Rothschild Group. Kelompok ini yang didirikan oleh Baron Edmond Adolphe de Rothschild beroperasi secara independen dari Rothschild & Co. yang berbasis di London atau Paris. Perusahaan ini menjadi salah satu lembaga manajemen aset dan investasi swasta terbesar di Eropa, berfokus pada private equity atau ada juga wealth management dan asset management. Ini menunjukkan spesialisasi mereka ke layanan keuangan yang sangat pribadi dan berorientasi pada kekayaan. Bahkan, keluarga Rothschild khususnya cabang Paris dan Inggris tercatat memiliki peran fundamental dalam membiayai dan mendukung gerakan Zionisme yang bertujuan mendirikan rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina yang mungkin akan kita bahas lebih lanjut nanti.